Star News, jendela informasi Anda. MK putuskan siaga Pilkada Madinah, 210 personil siaga. Suhairi Atika menang, MK tolak gugatan hasil PSU Pilkada Madinah. DPC PKB gelar nobar hasil putusan MK sengketa Pilkada Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali menyapa ruang dengar Anda dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang Sambilan. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Aparat gabungan TNI Polri mulai ditempatkan di sejumlah titik di kawasan daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengantisipasi putusan sengketa Pilkada Madinah di Mahkamah Konstitusi. Pada pengamanan, Horas Tua mengatakan ada sebanyak 210 personil gabungan terdiri dari TNI Polri yang diterjunkan ke titik-titik yang ditentukan dan serta melakukan patroli ke sejumlah wilayah. Kapolres Mandailing Natal juga mengajak masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa, normal, dan tidak ada hal-hal yang putus di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan besok pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 akan dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu PSU Kabupaten Mandailing Natal. Maka kami dari TNI Polri mulai siang ini melakukan persiapan untuk mengamankan segala perkembangan situasi yang akan muncul. Mudah-mudahan situasinya tetap kondusif. Kami telah persiapkan 210 pasukan dari TNI Polri. Nanti kami secara bersama-sama akan melakukan kegiatan patroli, kemudian penebalan di pengamanan di lokasi seperti di KPU, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga situasi Kamtipmas, khususnya di tengah COVID-19 ini. Di tengah kita menangani COVID juga perlu terus kita ingatkan. Kemudian yang kedua, harapan kami, himbauan kami kepada seluruh masyarakat, seluruh pihak. Yang pertama, marilah nanti kita hormati apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tentunya itu adalah putusan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Kemudian kami minta juga semua pihak untuk merespon apapun keputusannya secara positif, menanggapi secara positif. Artinya semua pihak kami mengajak untuk kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Mandailing Natal ini, apapun keputusannya. Kemudian kepada masyarakat kami minta melakukan aktivitas seperti biasa, normal, tidak ada hal-hal yang khusus. Namun di tengah pandemi kembali kami menghimbau, marilah tetap kita patuhi protokol kesehatan. Saya kira demikian. Pasangan calon, kami tentunya menghimbau, marilah kita sama-sama menyejukkan, sama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk kita sama-sama tetap menjaga, tetap mengedepankan persaudaraan yang selama ini di Mandailing Natal sangatlah terjaga. Itu himbauan kami. Kemudian bantu kami dari aparat TNI Polri untuk
terus menjaga situasi Kamtipmas dan mengawal proses demokrasi ini sampai nanti pada tahap akhirnya, yaitu penetapan paslon terpilih dan pelantikan bupati terpilih. Sebelumnya, pada rekapitulasi pemungutan suara KPU Madinah, setelah melakukan pemungutan suara ulang ataupun PSU di 3 TPS, pasangan Sukhairi Atika memperoleh suara sebanyak 79.156. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Dahlan Aswin memperoleh 79.002 suara dan pasangan calon nomor urut 3 Sofwat Zubair memperoleh 44.949 suara. Lalu pasangan Dahlan Aswin kembali menggugat ke MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Baik, kita ke berita selanjutnya masih mengenai Mahkamah Konstitusi dan Pilkada Mandailing Natal. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan pasangan calon Dahlan Hasan Nasution dan Aswin dalam sengketa hasil pemungutan suara Madinah. Sebelumnya, pasangan calon Dahlan Aswin menggugat hasil pemungutan suara ulang ataupun PSU Pilkada Madinah karena dinilai banyak terjadi pelanggaran. Dalam pembacaan putusan MK yang berlangsung pada hari Kamis 3 Juni 2021, Majelis Hakim yang dipimpin Anwar Usman menyebut tidak benar termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU Madinah, terbukti berpihak secara sistematis kepada pasangan calon nomor urut 1 Sukhairi Atika dalam pelaksanaan PSU. Dugaan politik uang juga tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian, pengesahan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Madinah pada 26 April 2021 adalah sah. Majelis Hakim juga memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menerbitkan keputusan baru terkait hasil Pilkada Madinah bahwa pemenang Pilkada Madinah 2020 adalah pasangan calon Sukhairi Atika. Selain itu, Majelis Hakim juga menyebutkan tidak benar adanya kampanye terselubung di rumah Sukhairi karena tidak ditemukan bukti adanya gambar atribut kampanye, tidak ada penyampaian visi dan misi selaku paslon bupati dan wakil bupati sesuai definisi kampanye dalam perundang-undangan. Selain itu, tidak ada money politik dalam kegiatan terkait PSU karena tidak didukung bukti-bukti yang meyakinkan Majelis Hakim. Baik, kita ke berita selanjutnya. DPC PKB gelar nobar hasil putusan MK sengketa Pilkada Mandailing Natal setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Langsung saja kita ke berita yang terakhir. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mandailing Natal menggelar acara nonton bareng dan doa bersama hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di kantor DPC PKB Mandailing Natal pada hari Kamis 3 Juni 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nonton bareng sendiri digelar sebagai bentuk dukungan partai dan tim terhadap kader mereka dalam saksi sejarah putusan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madinah 2020. Ketua DPC PKB Mandailing Natal Hoirudin Faslah Siregar mengatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penetapan dari Mahkamah Konstitusi pada sengketa pilkada ini, di mana keputusan dari Mahkamah Konstitusi menyatakan Sukhairi Atika tidak melakukan pelanggaran dalam Pilkada Madinah 2020. Faslah juga mengimbau agar pendukung Suka tidak terlalu euforia dalam hal ini agar tidak menimbulkan keributan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita pada keputusan yang penetapan Mahkamah Konstitusi pada sengketa pilkada ini di PSU ini
semuanya tidak berdosa. Dan juga pasangan Suka, Pak Haji Muhammad Jakbar Suhairi bersama Ibu Atika itu insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode berikutnya. Kami dari tim pemenangan juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal kita rajut kebersamaan ini. Dan tentu kepada tim pemenangan Suka juga kami menghimbau tidak euforia dalam hal ini, kita berjalan aktivitas seperti biasa. Ini adalah rasa syukur kita, tentu bersama-samalah kita membangun Mandailing Natal ke depan ini. Jadi pesan ini juga disampaikan oleh Bupati, Wakil Bupati terpilih kepada tim pemenangan, para pejuang, semua yang mendukung pasangan Suka atau di luar itu, mengajak untuk bersama, mengajak untuk lebih baik, tidak euforia dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian saja. Ia juga mengatakan agar seluruh masyarakat sama-sama membangun Madinah untuk lebih baik. Ketua DPC PKB Mandailing Natal ini juga menyampaikan pesan ini juga disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada tim pemenangan, para pejuang dan semua pendukung untuk bersama-sama untuk lebih baik dan berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Haji Hoiruddin atau yang dikenal sebagai Haji Hoir dalam kesempatan tersebut mengatakan apa yang dicita-citakan dan apa yang diperjuangkan tidak sia-sia di mana Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pasangan nomor urut 1 Muhammad Jakbar Suhairi Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution tidak melakukan pelanggaran pada pemungutan suara ulang. Apa yang kita cita-citakan selama ini yaitu memperjuangkan Suhairi Atika sebagai menjadi Bupati Mandailing Natal untuk periode 2021 dan seterusnya. Juga kita iringi selawat serta saya. Kemudian, sebagaimana sama-sama kita dengarkan tadi, Mahkamah Konstitusi sudah segala macam uraian yang menyakitkan hati telah kita alami bersama. Maha adil, maha segala-galanya. Apa yang kita cita-citakan pada pagi hari ini sudah dijabah oleh Allah SWT dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi. Akan kita peroleh berkah dari ridho dan berkah dari yang Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu kepada teman-teman, sahabat tim yang telah bersusah payah, saya mohon yang nggak berhadir dalam ruangan kita yang sederhana ini, tolong disampaikan terima kasih baik dari ketua tim pemenangan, baik dari pokoknya yang terdaftar dalam tim pemenangan kita, untuk berkirim salam sekalian bahwasanya tujuan, niat, maksud kita sudah diijabah oleh Allah SWT pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan seterusnya saya tak bisa lagi menggambarkan betapa bahagia dalam arti terharu sampai meneteskan air mata. Kalau balik-balik dan ingat ke belakang, perjuangan kita itu amat sangat sulit sekali. Tapi mudah-mudahan Allah SWT yang maha segala-galanya tetap memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu kemenangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Seterusnya nanti kita akan kumpul bersama apa yang harus langkah apa yang harus kita tempuh untuk Mandailing Natal. Terima kasih telah menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Ika Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.